Cirebon, 2007. Katanya, jika ada salah seorang dari kita yang meninggal dunia, kita dilarang untuk melihatnya atau mungkin bagi yang memiliki sebuah pantangan, maka dilarang untuk menemuinya walaupun itu adalah terakhir kali pertemuannya di dunia. Katanya, jika yang meninggalnya adalah orang yang tersayang, maka itu akan menjadikan orang yang meninggal tidak tenang dan ingin menemui kita lagi di dunia. Apapun itu, pantangan tetaplah pantangan. Semua pantangan yang sering terjadi di kehidupan kita adalah pantangan yang sering kali kita jumpai. Salah satunya adalah pamali. Mereka yang mungkin saja memiliki sebuah pantangan tertentu rawan terkena pamali atau ketidakbolehan dalam hal apapun. Hal ini terjadi juga kepadaku di saat kakek meninggal dunia. Kami menyebutnya Simbah Kakung. Simbah Kakung adalah orang yang penyabar. Dia termasuk orang yang memiliki hati yang lembut, penyayang, dan juga selalu mementingkan kepentingan keluarga. Simbah Kakung sendiri memiliki 12 orang anak yang mana 8 diantaranya sudah meninggal dunia dan hanya tersisa 4 orang. Dari keempat tersebut, 2 diantaranya merantau ke Cirebon dan 2 laginya menetap di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini, aku sendiri akan menceritakan tentang pengalamanku saat melakukan sebuah ritual yang sangat mengerikan. Ritual itu bernama Ritual Jaga Pocong. 1 tahun sebelum Simbah Kakung meninggal, tepat saat itu, perkiraan tahun 2007, Bapak dikabarkan oleh keluarga yang ada di Pekalongan untuk menghadiri sebuah acara pernikahan salah satu cucu dari Simbah Kakung. Acara itu sendiri sekaligus sebagai pengikat silaturahmi antara Bapak dan juga keluarga yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Kebetulan, yang datang saat itu hampir satu keluarga penuh. Kami berangkat menggunakan mobil pribadi, salah satu saudara yang berada di Cirebon juga. Perjalanan dari Cirebon menuju Pekalongan menghabiskan waktu 3,5 jam sampai 4 jam. Kala itu, kami berangkat tepat di malam hari dengan tujuan untuk menghindari macet. Singkat cerita, selama dalam perjalanan, kami bercerita banyak hal terkait keluarga Simbah Kakung dan Simbah Uti. Mereka menceritakan terkait hal-hal aneh yang selalu saja berefek kepada kehidupan Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Seperti saat di mana tragedi babat ambruk ke Pati yang menewaskan kurang lebih 8 orang. Di dalam tragedi yang sama, yaitu berkisar 30 tahun setelah babat ambruk ke Pati, salah seorang keluarga dari Simbah Uti terdampak serangan santet yang mengerikan yang dikenal dengan nama santet tumbes kelor. Bapak sempat terharu ketika mendengarkan kisah kelam yang melanda kedua orang tuanya saat itu. Bagaimana tidak? Secara Bapak sendiri adalah anak terakhir dari 11 saudara lainnya. Dan saat Bapak dilahirkan, kemungkinan besar saudara-saudaranya sudah memiliki jenjang waktu umur yang mendekati kepada maut. Perjalanan terus berlanjut. Sekitar pukul jam 11 malam, mobil memasuki wilayah Tegal. Sebentar lagi, mereka akan menuju ke daerah Pemalang, Jawa Tengah. Lalu setelah melewati Pemalang, Jawa Tengah, mereka akan memasuki sebuah desa yang mana di dalamnya terdapat banyak desa yang lain yang selalu berjejeran. Pukul 1 pagi, mobil pun tiba di sebuah desa tempat Simbah Kakung dan juga Simbah Uti tinggal. Kami semua langsung turun dari mobil dan membawa semua barang-barang untuk selanjutnya diletakkan di rumah Simbah. Kebetulan, saat kami datang, Simbah Uti dan juga Simbah Kakung sudah berdiri di hadapan rumah sembari menatap setiap cucu-cucunya yang ada baru saja datang dari Cirebon. Itu Simbah, sana salaman dulu. Kebetulan aku dan kedua kakakku langsung menyelami tangan Simbah. Berawal dari kakakku yang pertama, Simbah hanya menatap dan mengusap rambutnya. Begitu pula dengan kakakku yang kedua. Simbah hanya menatap dan mengusap rambutnya.
Akan tetapi, begitu aku menyalami Simbah, ada perbedaan yang aku rasakan. Simbah bukan hanya menatap dan mengusap rambutku, namun dia menundukkan badannya sembari mengatakan sesuatu kepadaku. "Nang, awakmu wangi tenan. Nak, badanmu wangi sekali." Aku yang saat itu belum mengerti apa artinya, hanya tersenyum. Simbah pun membalas senyuman itu dengan mencium dahiku. Bapak yang melihat kejadian itu langsung mendekati ke arah Simbah dan bertanya apa maksud dari perkataan Simbah barusan. "Maksud Bapak napa, Pak?" "Maksud Bapak kenapa, Pak?" tanya bapakku kepada Simbah Kakung. "Ojo sampai pas aku wis ora ono, kowe ra nggawa anakmu sing paling terakhir." Artinya, jangan sampai ketika aku sudah tidak ada, kamu tidak membawa anakmu yang paling terakhir. Bapak terdiam. Kami pun segera masuk ke dalam tatkala Simbah menggandeng ketiga cucu-cucunya secara bersamaan. Malam harinya, kami makan malam bersama. Keadaan desa yang dihuni oleh Simbah Kakung dan juga Simbah Uti sangat sepi. Kami hampir tidak mendapatkan hiburan dan keramaian seperti halnya rumah kami yang ada di Cirebon. Selesai makan malam, kami semua beristirahat lebih cepat karena keesokan harinya akan ada acara besar di keluarga kami. Tepat di pagi hari, Bapak membangunkanku dan juga kedua kakakku. Kami semua bangun tepat matahari baru saja muncul ke permukaan. Aku pun buru-buru langsung keluar kamar dan menengok Simbah yang sudah berada di luar sembari menatap langit. Bah lagi apa?" tanyaku. "Kamu udah bangun? Yang lain mana?" tanya Simbah Kakung. "Yang lain masih di kamar." Simbah lagi lihat langit. Aku pun menatap pandangan yang sama seperti apa yang Simbah lihat saat ini. "Lihat, di Pekalongan langitnya indah kan?" ucap Simbah Kakung sembari menatap langit Pekalongan yang cerah dan indah. "Iya Mbah, awannya juga bagus," jawabku dengan polosnya. Simbah pun mengangguk paham. Ia setuju dengan kalimat yang barusan aku katakan. "Kalau bisa, nanti kamu harus jadi seperti awan. Kemanapun dia berlabuh, dia akan melindungi apa saja yang ada di bawahnya dari sengatan panas matahari," ucap Simbah. "Tapi Mbah, kan kalau mau jadi awan harus terbang dulu biar bisa ke langit." "Menjadi awan tidak harus terbang. Yang penting, kalau kamu jadi orang baik, nanti kamu akan membuat nyaman orang-orang yang berada di sekelilingmu." Aku pun tersenyum lebar mendengar penjelasan Simbah Kakung. Tidak lama setelah kami bersama-sama menatap langit, Simbah pun langsung mengajakku untuk bermain. Ia sengaja menggelitiki perutku hingga membuat perutku merasa geli dan mengejarku sampai dapat. "Bah, geli," ucapku sembari tertawa. "Hayo, mau kemana kamu?" Kami pun bermain-main di depan rumah sampai Simbah Uti sendiri hanya geleng-geleng kepala saat melihat kelakuan Simbah Kakung saat bermain denganku. "Simbah nanti akan ajak kamu ke sawah milik Simbah. Di sana banyak sekali burung-burung dan orang-orangan sawah," ucap Simbah. "Kapan, Bah?" tanyaku. "Nanti kalau kamu main lagi ke sini." "Maunya sekarang." "Sekarang kamu makan dulu, terus istirahat, jangan main terus, nanti badannya hitam." Aku pun tertawa saat Simbah mengatakan jika aku memiliki kulit yang hitam karena sering bermain. Rasanya Simbah Kakung sangat nyaman dan senang saat bersama denganku. Semua beban yang mungkin saja Simbah rasakan kini berkurang secara perlahan. Setelah selesai bermain bersama Simbah Kakung, Bapak menyuruhku untuk sarapan terlebih dahulu, karena kebetulan sore ini akan ada acara. Simbah Kakung pun meminta kepada bapakku untuk berhati-hati dalam menikmati acara pernikahan saudaranya itu. "Ojo nggawa cucumu maring wetan salak kae, akeh belise." Artinya, jangan bawa cucumu ke pohon salak itu, banyak setannya. Bapak mengangguk paham. Ia tahu pepohonan salak mana yang dimaksud oleh Simbah Kakung itu sendiri. Karena kebetulan desa ini masih asri, pepohonan salak masih tumbuh dengan liar di dekat rumah-rumah warga. Namun walau begitu,
banyak warga yang enggan mendekati pepohonan salak tersebut karena dinilai sangat angker dan banyak penunggunya. Singkat cerita, tepat di sore hari, bapak mengajakku dan juga kedua kakakku untuk menuju ke tempat acara. Kebetulan, di sana sepupu bapak menikah. Dengan begitu, banyak keluarga yang berdatangan, dan yang lebih mengesankan adalah acara pernikahan ini sangat ramai. Ramainya acara pernikahan di desa disebabkan oleh acara orkes, atau seperti organ tunggal di sana. Banyak orang yang rela menunggu sampai malam suntuk untuk melihat para biduan bernyanyi dan menghibur para warga desa. Acara selesai hingga jam 10 malam. Saat itu, aku sudah mulai mengantuk. Bapak pun mengajakku dan juga kedua kakakku untuk pulang karena sudah larut malam. Tepat ketika kita sudah pulang ke rumah, aku melihat Simbah Uti sedang duduk di ruangan depan bersama dengan Simbah Kakung. Sepertinya mereka berdua menunggu kehadiran kami. Raut wajah mereka berdua begitu melihatku dan juga kedua kakakku langsung tersenyum lebar. "Wes rampung dong." "Sudah selesai, Nak?" tanya Simbah Kakung. "Udah, Mbah," ucapku. Bapak pun mengantarkanku dan juga kedua kakakku untuk masuk ke kamar. Setelah selesai, Bapak kembali keluar kamar dan mengobrol bersama dengan Simbah Kakung dan juga Simbah Uti. Entah obrolan apa yang sedang mereka bahas, tapi aku sendiri mendengar percakapan mereka dengan menggunakan bahasa Jawa Pekalongan yang sangat khas logatnya. Bapak dan Simbah mengobrol hingga jam 12 malam. Saat itu, aku sudah tertidur pulas bersama dengan kedua kakakku. Karena kamar sudah ramai, Bapak pun tidur di luar. Sedangkan Simbah Kakung dan juga Simbah Uti, mereka tidur di kamar mereka sendiri. Keesokan harinya, Bapak pun pamit untuk pulang ke Cirebon karena semua anak-anaknya harus berangkat sekolah. Namun, saat Bapak ingin meminta izin kepada Simbah Kakung melarang Bapak untuk pulang. Alasannya, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Bapak di rumah Simbah Kakung sendiri. Alhasil, aku dan kedua kakakku pun pulang bersama dengan Pak Debini yang kebetulan dia juga akan pulang pada hari itu juga. Kami tiba di Cirebon sekitar pukul 1 siang, dan 1 hari setelahnya, Bapak pun pulang ke Cirebon sembari membawa beras dan makanan lainnya untuk keluarga. Cirebon, Desember 2007. Kami melakukan aktivitas seperti biasanya di setiap hari. Bapak bekerja sebagai pedagang tempe di sebuah pasar di kota Cirebon. Ibu menjaga adikku yang paling bungsu, sedangkan aku dan kedua kakakku masih bersekolah. Berkisar di bulan Desember, Bapak mendapatkan kabar bahwa Simbah Kakung mulai jatuh sakit. Beberapa kali Bapak juga dimimpikan oleh Simbah Kakung untuk segera kembali ke Pekalongan. Hal ini seperti pertanda bagi orang yang akan dijemput oleh kematian. Bapak merasa Simbah Kakung tidak akan hidup lama lagi karena pertanda demi pertanda selalu dirasakan olehnya. Karena itulah, ia pun meminta kepada seluruh anak-anaknya untuk melakukan doa bersama agar Simbah Kakung diberikan kesehatan dan panjang umur selalu. Tepat di malam pergantian tahun baru, Bapak kembali dimimpikan oleh Simbah Kakung. Dalam mimpinya tersebut, Simbah Kakung mendatangi Bapak sembari menangis dan berkali-kali meminta kepada Bapak agar segera menjenguknya di Pekalongan. Bapak tahu, ini adalah sebuah welingan atau petunjuk agar dirinya menjenguk Simbah Kakung di Pekalongan. Perlahan, welingan itu menjadi sebuah kekhawatiran dalam diri Bapak sendiri. Hampir setiap hari, Bapak tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan Simbah Kakung yang masih sakit. Untuk menghilangkan rasa kekhawatirannya, Bapak pun akhirnya mengagendakan untuk pergi ke Pekalongan pada bulan Januari tahun 2008. Bapak pun memutuskan untuk pergi ke Pekalongan untuk menjenguk Simbah Kakung di Pekalongan. Namun, saat di mana pemberangkatan itu ingin berlangsung, Bapak mendengarkan kabar yang kurang mengenakan dari pihak keluarga yang berada di Pekalongan. Mereka memberitahu akan kabar terkait keadaan dari Simbah Kakung.
Simbah sampun sedo. Simbah sudah meninggal. Mendengar pemberitaan itu, Bapak pun hanya terdiam sembari merendung setelah mendengar kabar yang begitu menyakitkan sekaligus memilukan di dalam hatinya. Berita itu pun tersebar ke keluarga lainnya, termasuk aku yang saat itu baru saja pulang dari sekolah. Ibu memberitahu kepadaku jika Simbah Kakung sudah meninggal dunia karena sakit. Aku yang mendengar kabar itu langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam. "Simbah udah meninggal, Dung," ucap ibu. "Simbah meninggal?" tanyaku dengan wajah yang penuh dengan pertanyaan. "Simbah baru saja meninggal dunia. Hari ini Bapak dan Pak Debini akan berangkat ke Pekalongan." Aku pun langsung berlari ke dalam kamar. Ku lepas semua baju dan segera menggantinya, karena ingin mengikuti Bapak yang akan pergi ke Pekalongan. "Kamu mau kemana?" "Aku mau lihat Simbah, Bu. Tapi yang boleh pergi ke sana cuma Bapak dan Pak Debini aja." "Aku cucunya, Bu. Aku mau lihat wajah Simbah untuk yang terakhir kalinya." "Tapi, Dung." Tidak lama kemudian, Bapak pun segera masuk ke dalam kamar. Bapak melihatku yang sudah meneteskan air mata karena merasakan kesedihan yang sama seperti apa yang Bapak sendiri rasakan. "Pak, aku mau ikut ke Pekalongan." Bapak hanya terdiam. Ia tidak banyak bicara di saat kondisi seperti ini. Ia kemudian menatap wajah ibu yang serba kebingungan karena pilihanku yang terlalu memaksa. "Pak, Simbah janji mau ngajak aku jalan-jalan ke sawah nanti pas liburan." Bapak masih terdiam. Ia tidak mengatakan apapun terkait hal tersebut. Tidak lama setelah itu, air mata Bapak menetes dan jatuh ke lantai. Bapak merasakan apa yang sedang aku rasakan saat itu juga. Kesedihan yang menjadi satu dalam kerinduan yang terbalut akan keinginan untuk tetap bersama-sama lagi. "Aku mau lihat wajah Simbah, Pak. Aku mau lihat Simbah dikubur." Bapak pun akhirnya mendekatiku. Ia kemudian memelukku secara perlahan sembari membisikkan sesuatu kepadaku. "Simbah kangen sama kamu." Mendengar kalimat itu, aku pun langsung menangis karena merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Bagiku, Simbah adalah kakek sekaligus teman bermainku saat aku berada di Pekalongan. Beliau juga yang selalu mengajarkanku untuk selalu tersenyum dan menikmati setiap perjalanan hidup yang nantinya aku lalui. Namun, belum juga semuanya terlaksana. Simbah Kakung sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya, Bapak pun langsung menyuruhku untuk bersiap-siap, karena hari ini juga akan berangkat menuju Pekalongan. Tidak lupa pula, Bapak mengajak Pak Debini beserta keluarganya. Dan pada pemberangkatan kali ini, kedua kakakku tidak ikut dikarenakan masih sekolah. Terlebih juga, Bapak hanya mengajakku untuk menuju ke Pekalongan karena memang membawa ongkos yang pas-pasan. Kami pun berangkat menggunakan bus. Aku dan Bapak berangkat duluan, sedangkan Pak Debini beserta keluarganya menyusul. Jarak antara dari Cirebon ke Pekalongan memakan waktu berkisar 4 jam. Melewati jalanan pantura yang terik panas mataharinya sangat menyengat, membuat keringatku selalu keluar dan membasahi tubuh. Tiba saat kami memasuki Brebes, aku melihat kedua mata Bapak sudah sembab. Dia seperti menahan air matanya untuk kembali jatuh karena mungkin tidak ingin melihatku merasa sedih saat melihatnya. "Pak, Bapak nangis." Bapak hanya tersenyum. Ia kemudian mengusap kepalaku sembari menyuruhku untuk tertidur karena mungkin perjalanan masih cukup jauh. Aku pun memutuskan untuk tidur lebih dulu agar ketika terbangun, bus sudah sampai ke Pekalongan. Singkat cerita, saat bus memasuki Tegal, tiba-tiba kami terjebak oleh macet. Mungkin ada perbaikan jalan saat itu hingga membuat banyak kendaraan yang terjebak di satu area hingga berlomba-lomba untuk membunyikan klakson. Setengah jam kemudian, mobil pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke daerah Pemalang. Di sini, Bapak sengaja tidak membangunkanku. Kedua tangannya langsung mengeluarkan tasbih seraya berzikir untuk meminta ketenangan hatinya yang sedang dalam keadaan takut dan penuh kesedihan.
Allahu, Allahu. Begitu kira-kira bunyian zikir yang terus dilantunkan oleh Bapak. Ia juga seorang manusia yang merasakan kesedihan saat ditinggal oleh orang tuanya. Bapak sengaja pura-pura kuat di depanku agar dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya kepadaku untuk saat ini. Padahal, hati Bapak sangat hancur dan remuk tatkala mendengar pemberitaan kematian Simbah Kakung. Bapak menyesal karena tidak bisa melaksanakan welingan yang sudah diketahuinya lewat mimpi. Perjalanan masih berlanjut, saat di mana sudah memasuki gapura perbatasan antara Pekalongan dan Pemalang. Bapak pun segera membangunkanku. "Dung, bentar lagi sampai." Aku pun langsung terbangun. Mendengar kalimat dung atau nak adalah sebuah panggilan yang membuatku langsung teringat akan Simbah Kakung. Aku pun langsung memeluk Bapak sembari menutup kesedihanku saat mengingat Simbah Kakung. Bus pun akhirnya terhenti tepat di sebuah jembatan yang bernama Jembatan Spait. Di situ, Bapak pun memutuskan turun karena perjalanan akan berlanjut dengan menggunakan becak. Perjalanan dari tempat kita turun hingga menuju desa yang dituju berkisar setengah jam. Saat itu, kondisi pedesaan sudah sangat sepi. Sepanjang jalan, mataku tertuju kepada sawah-sawah yang melintang luas di kanan kiri jalan. Tangan Bapak menggenggam kuat kedua tanganku. Nafasnya sudah mulai memberat. Kedua bola matanya benar-benar menggambarkan sebagai sosok seorang anak yang rindu dengan kondisi kedua orang tuanya. Sesampainya kita di desa tersebut, aku melihat banyak orang-orang desa mengenakan pakaian serba hitam. Beberapa juga mengenakan pakaian ala kadarnya dan membawa sesuatu seperti beras yang berada di dalam sebuah baskom, lalu ditutupi dengan menggunakan kain. Lantunan suara surat Yasin terdengar jelas dari luaran rumah. Bapak langsung disambut oleh Simbah Uti dan segera masuk ke dalam rumah. Aku menepi di pinggiran rumah menunggu aba-aba untuk bisa masuk ke dalam bersamaan dengan orang-orang di luaran. Dari dalam rumah, aku mendengar suara tangisan pecah. Tapi itu bukan suara Bapak. Sepertinya itu adalah suara Bude, kakak perempuan dari Bapak. Aku pun ingin memaksa masuk ke dalam untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, saat aku ingin menerobos masuk ke dalam, tiba-tiba Simbah Uti melarangku untuk masuk ke dalam rumah. "Bah, aku mau masuk." "Kamu jangan masuk dong." "Tapi aku mau lihat wajah Simbah Kak. Jangan masuk." Belum juga aku menyelesaikan perkataanku, Simbah Uti segera memotongnya. Entah apa yang terjadi saat itu, namun aku hanya terdiam sembari melihat wajah Simbah Uti yang tidak menginginkan aku masuk ke dalam rumah. Tepat setelah Simbah Uti masuk ke dalam rumah, aku mencoba untuk mencari momen agar bisa menerobos masuk ke dalam. Tujuanku adalah satu, yaitu ingin melihat wajah Simbah Kakung yang sudah direbahkan di sebuah amben. Saat Simbah Uti meyakini jika aku tidak akan masuk ke dalam rumah, aku pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam dengan cara menerobos keramaian orang yang sudah berdiri di depan pintu. Permisi, ucapku dengan lirih. Saat aku sudah berhasil menerobos keramaian orang dan masuk ke dalamnya, aku pun melihat Bapak yang sedang berada di depan amben tempat Simbah Kakung direbahkan. Akan tetapi, mataku tertuju kepada sesuatu yang aneh di amben tersebut. Tanpa sadar, aku melihat seseorang yang sedang terduduk di amben tersebut sembari menundukkan wajahnya. Karena penasaran, aku pun perlahan mendekat untuk melihat lebih jelas siapa orang yang sedang duduk di amben tempat di mana Simbah Kakung direbahkan. Saat di mana jarakku sudah sedikit dekat dengan amben tersebut, tubuhku langsung merinding seketika di saat mengetahui sosok yang duduk di amben tersebut. "Pak," ucapku. Bapak yang awalnya sedang membaca surat Yasin langsung terdiam dan sekaligus terkejut saat melihatku sudah berada dekat dengannya. "Kamu ngapain di sini?" Begitu juga dengan Simbah Uti dan yang lainnya. Mereka semua kaget saat melihatku sudah ada di dekat jenazah Simbah Kakung. Sembari menunjukkan ke arah sosok yang sedang duduk di dekat Simbah Kakung,
Aku pun mengarahkan jari telunjukku ke arah sosok tersebut. Itu siapa, Pak? Tanyaku. Siapa? Kamu lagi ngapain di sini? Ada orang yang lagi duduk di dekat jenazah si Mbah Kakung. Mereka yang mendengar itu langsung kaget dan menghentikan bacaan Al-Quran secara bersamaan. Perlahan, sosok itu menengok ke arahku. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Matanya yang hitam membuat aku mundur beberapa langkah dari tempat semula. Pak, itu si Mbah Kakung. Si Mbah Kakung ada 2, Pak. Si Mbah Uti segera membawaku keluar dari tempat tersebut. Ia tidak mau jika momen berduka ini menjadi momen yang menimbulkan banyak pertanyaan dari para warga. Akhirnya, Pak Debini membawaku ke sebuah desa yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa tempat di mana Simbah Kakung dan Simbah Uti tinggal. Selama berada di desa sebelah, aku hanya terdiam termenung sembari menahan sedih karena tidak bisa menyaksikan langsung pemakaman dari Simbah Kakung. Pemakaman Simbah Kakung tidak dihadiri oleh satu cucu pun dari Simbah Kakung ataupun Simbah Uti. Semua cucu-cucunya tidak diperkenankan untuk melihat pemakaman Simbah Kakung. Entah apa yang membuat larangan itu turun, namun banyak yang mengatakan larangan itu diperuntukkan agar para cucu-cucu Simbah Kakung tidak terkena sawang atau tempelan yang berasal dari kuburan. Setelah pemakaman usai, para cucu-cucu Simbah pun diperkenankan untuk kembali ke rumah Simbah Kakung. Saat itu, aku langsung memeluk bapak dengan eratnya. Perasaan sedih masih belum juga hilang tatkala aku melihat kedua mata bapak yang sedikit membengkak akibat rasa sedih yang ia pendam. Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh warga di desa tersebut dan sekaligus sebagai hal yang memang dilakukan oleh tiap muslim, maka dilakukanlah acara tahlilan dengan tujuan untuk mendoakan almarhum Simbah Kakung. Dan tahlilan ini berjalan hingga 7 hari lamanya. Hari pertama. Di hari pertama ini, kepalaku masih digandrungi oleh banyak pertanyaan yang belum terpecahkan. Seluruh keluarga besar memadati rumah Simbah Kakung. Mereka saling membicarakan terkait kejadian di waktu pagi yang sempat membuat heboh para warga dan juga keluarga besar saat aku melihat sosok Simbah Kakung sedang terduduk di sebelah jenazahnya yang direbahkan di atas amben. Sampai kapan di Pekalongan? Tanya Simbah Uti kepada bapakku. Kemungkinan setelah 7 hari, kita akan kembali lagi ke Cirebon, jawab bapak. Sedangkan anggota keluarga yang lainnya, mereka masih memperhatikanku yang termenung sendirian dalam kamar. Kasihan anakmu itu, dia adalah cucu kesayangan Simbah Kakung. Kalau saja sebelum meninggal Simbah Kakung bisa bertemu dengan anakmu, pasti kita tidak akan melarang anakmu untuk masuk ke dalam rumah saat pagi tadi. Jelas Simbah Uti sembari mengusap air matanya yang perlahan berjatuhan di kain tapihnya. Bapak terdiam. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa anaknya tidak boleh masuk saat pagi tadi. Memangnya apa alasan terbesarnya? Simbah Uti menatap ke yang lain. Ingin rasanya ia menjawab, namun ada ketakutan dalam dirinya sendiri untuk bisa mengungkapkan hal itu. Ada apa, Bu? Tanya bapak kepada Simbah Uti. Anakmu adalah cucu kesayangannya. Kau lihat kan barusan? Di umur yang masih kecil saja, dia mampu melihat perbedaan yang tidak bisa kita lihat. Jelas Simbah Uti. Tetapi, jika anakku adalah cucu kesayangannya, seharusnya ibu mau mempertemukannya kepada bapak di hari kematiannya. Ucap bapak dengan nada sedikit kencang. Tidak bisa. Simbah Uti mulai menekan nadanya. Suasana menjadi kurang kondusif tatkala Simbah Uti mulai menekan suaranya dan menampakkan raut wajah yang kurang mengenakkan di hadapan anggota keluarga lainnya. Tidak bisa. Dia adalah cucu kesayangannya. Pastinya hal ini membuat Simbah Kakung tidak tenang karena hal tersebut, ucap Simbah Uti. Tapi Bu,
Ku bilang tidak tetaplah tidak. Bersamaan dengan itu, aku pun keluar dari kamar. Aku melihat bapak sedang disentak oleh si Mbah Uti. Bapak kenapa?" tanyaku. Bapakku hanya tersenyum. Ia kemudian berangkat dari duduknya dan menuju ke arahku. Tepat saat bapak sudah berada tepat di hadapanku, ia merendahkan tubuhnya sembari membereskan baju dan celanaku. "Gak ada apa-apa kok, kamu tidur ya. Udah malam, nanti kita bangun pagi terus lihat sawah Simbah Kakung," ucap bapak. Simbah Uti kembali meneteskan air matanya. Ia masih teringat janji Simbah Kakung yang belum terpenuhi semasa hidupnya terhadap salah satu cucu kesayangannya. Selepas bapak mengantarkanku ke dalam kamar, ia kemudian keluar lagi dan berencana untuk kembali mengobrol bersama Simbah Uti dan yang lainnya. Akan tetapi, saat itu Simbah Uti menyuruh bapak untuk beristirahat karena waktu sudah semakin malam. Belum lagi, Simbah juga merasakan lelah karena harus menghadapi banyak warga yang berkunjung untuk melakukan takziah di tempatnya. Hari kedua. Di hari kedua, bapak mengajakku untuk bermain ke sawah milik Simbah Kakung. Namun, aku menolaknya dengan halus. Aku rasa jika pergi ke sana bukan dengan orang yang tepat, suasana akan menjadi beda. Alhasil, bapak pun memintaku untuk berdiam diri di dalam rumah dan bermain di sekitarannya. Sebenarnya, bapak tidak ingin jika aku terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Ia mencoba untuk menghiburku dengan membelikan makanan dan mainan. Namun semuanya tidak berdampak kepadaku. Setiap waktunya, aku selalu memandangi langit sembari mengingat perkataan Simbah Kakung. Aku ingat betul saat Simbah Kakung mengatakan jika langit di Pekalongan sangatlah indah. Belum lagi, kondisi desa yang masih minim akan kendaraan membuat udara di desa menjadi sangat sejuk. "Bagaimana? Langitnya masih sama kan?" tanya bapak sembari mengusap rambutku. "Tapi ada yang beda." "Beda kenapa?" "Biasanya kalau pagi aku natap langit bareng Simbah. Tapi sekarang aku natap langitnya sendirian." Bapak tersenyum. Hatiku yang lembut ini bagaimana mungkin bisa cepat ikhlas untuk melepaskan orang yang aku sayangi. Jujur saja, aku belum bisa melupakan kenangan yang diberikan oleh Simbah Kakung. Dari sekian banyaknya keluarga, Simbah Kakung adalah orang yang paling berkesan di dalam hidupku. Bapak sebisa mungkin untuk menenangkanku agar semua kesedihanku biar dia saja yang merasakannya. Namun, ini adalah jalan kehidupan yang setiap orang lalui. Tidak semua yang diinginkan oleh manusia mampu dirasakan juga oleh manusia lainnya. Kadar kehidupan memiliki porsinya masing-masing. Bapak memang mampu untuk menanggung semua kesedihannya. Namun, ia sendiri belum mampu untuk menanggung rasa sedih yang aku rasakan. "Nak, hidup itu terus berjalan. Yang hidup akan menemui kematian. Lalu akan lahir bayi-bayi yang menjadi regenerasi kita semua. Kita juga akan merasakannya. Ada waktu tersendiri untuk kita agar bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Simbah Kakung," jelas bapak. Bapak menyudahi pembicaraannya. Ia kemudian menyuruhku untuk masuk ke dalam untuk beristirahat di kamar. Bapak tidak mau, gara-gara aku terlalu memikirkan hal-hal yang memberatkan, tubuhku akan sakit karenanya. Lebih baik, bapak meminta aku untuk beristirahat agar mampu membuang secara perlahan beban kesedihan itu. Sore harinya, saat aku ingin mandi, bapak mengantarkanku ke bagian belakang rumah. Kebetulan, rumah milik Simbah Kakung dan juga Simbah Uti ini dikelilingi oleh pepohonan, termasuk di bagian belakang rumah yang penuh dengan pepohonan pisang. Dan tempat favoritku untuk mandi biasanya ada di kendi yang biasa digunakan juga oleh Simbah untuk mandi. Alasannya sederhana, air di kendi lumayan dingin dan menyehatkan menurut bapak. Terlebih lagi, baik untuk tubuhku yang masih dalam masa pertumbuhan.
Bapak pun menyiramkan air ke tubuhku secara perlahan. Biasanya, semasa Simbah Kakung masih hidup, Simbah Kakunglah yang menyiramiku saat aku mandi. "Pak, dingin," ucapku. Aku mengucek kedua mataku karena air yang Bapak siramkan terkena bagian mataku. Tidak perih memang, namun dinginnya air tersebut membuat mataku kelilipan. Perlahan, aku menatap ke arah pepohonan pisang sembari mengucek-ngucek kedua mataku yang masih meneteskan air bekas siraman Bapak. Tiba-tiba, pandanganku terarah kepada dua pohon pisang yang mana di tengah-tengahnya telah berdiri bayangan putih yang bercampur kecoklatan di beberapa bagian putihnya. Tidak lama kemudian, bayangan putih itu menggoyang-goyangkan kepala dan juga badannya sembari membunyikan sesuatu. Yuk, yuk. Aku masih belum paham siapa sosok bayangan putih tersebut. Aku sendiri tidak memiliki pandangan aneh terkait dari sosok putih yang sedang menggoyang-goyangkan tubuhnya tersebut. Namun, saat suara itu makin jelas di telingaku, aku pun langsung menarik baju Bapak. Ada sesuatu yang salah dengan sosok bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan badan dan juga kepalanya. "Pak, itu siapa?" tanyaku sembari menunjukkan jari telunjuk ke arah sosok bayangan putih tersebut. "Hah? Di mana?" tanya Bapak sembari memperhatikan arahan dari telunjukku. "Itu, Pak, di dekat pohon pisang itu." Bapak yang kebetulan tahu terkait sosok itu, ia pun segera menyuruhku untuk segera menyudahi mandinya dan dengan cepat menarikku untuk masuk ke dalam rumah. Aku belum mengerti apa yang baru saja dilihat oleh Bapak barusan. Tetapi, saat aku menanyakan hal ini kepada Bapak tidak terpernah menjawabnya. Ia lebih memilih untuk terdiam dan melupakan hal tersebut. Bapak memilih untuk tidak mengambil resiko terkait apa yang baru saja dilihatnya barusan. Semenjak hari itu, Bapak memintaku untuk mandi ke tempat lainnya, seperti ke tempat bude yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Simbah Kakung. Hari ketiga. Sudah memasuki hari ketiga di mana Simbah Kakung dikuburkan ke liang lahat. Suasana duka masih belum menghilang. Terkadang, aku masih melihat Simbah Uti termenung di dalam kamarnya sembari mengusap-ngusap foto Simbah Kakung. Aku mencoba mendekati Simbah Uti dan berusaha untuk menghiburnya. Ternyata, yang merasakan kesedihan terbesar bukanlah aku seorang. Simbah Uti yang merupakan orang yang menemani Simbah Kakung di saat sehat ataupun sakit, ia merasakan kesedihan yang luar biasa. "Bah, Simbah masih nangis?" tanyaku sembari mendekati Simbah yang masih mengusap-usap foto Simbah Kakung. Simbah Uti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia pun langsung mengusap air matanya dan mencoba untuk bersikap tenang tatkala aku mendekatinya. "Enggak kok, Simbah nggak nangis. Kamu udah makan belum?" tanya Simbah Uti seperti sedang mengalihkan topik pembahasan. "Aku udah makan kok, Mbah. Aku masuk ke kamar karena tadi gak sengaja lihat Simbah Uti lagi ngusapin foto Simbah Kakung," ucapku. Simbah Uti tersenyum. Ia tahu kepedulianku sudah dilatih sejak dini. Ia sangat bersyukur karena memiliki seorang cucu yang perhatian dengan keadaannya. "Pantas saja, Simbah Kakung sayang sama kamu. Hatimu lembut sekali, Nak. Kamu pasti bisa menjadi awan seperti apa yang dikatakan oleh Simbah Kakung," ucap Simbah Uti sembari melebarkan kedua tangannya dan membiarkanku untuk memeluknya. "Simbah Uti jangan nangis lagi ya." "Simbah gak akan nangis lagi kok." Selesai menenangkan Simbah Uti, aku pun pamit untuk keluar. Niatku adalah ingin bermain di luaran. Aku sudah mulai mendamaikan diri sendiri agar bisa lebih tenang dan melupakan kesedihan yang masih saja terekam di dalam pikiran. Akhirnya, aku pun melampiaskan semua kesedihanku dengan cara bermain bersama dengan anak-anak warga di desa tersebut. Namun, sebelum aku keluar rumah, entah kenapa, batinku ingin sekali menyuruhku agar melewati kamar milik Simbah Kakung. Sewaktu aku mulai melewati kamar Simbah Kakung,
aku melihat ada seserahan yang isinya seperti jajanan pasar dan kopi hitam tepat di depan kamar Simbah Kakung. Aku tidak tahu apa maksud dari ini semua. Pikirku, ini adalah hal-hal lumrah yang biasa dilakukan oleh orang-orang desa untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga aku tidak memiliki pemikiran jika hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menimbulkan kekacauan di dalam rumah itu sendiri. Saat dimana aku melewati kamar tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara orang batuk dari kamar Simbah Kakung. Sontak saja, aku terkejut setelah mendengar suara mengerikan itu. Tubuhku langsung merinding seketika. Mataku langsung mengarah ke kamar Simbah Kakung. Batinku langsung memberontak dengan keras dan pikiranku langsung mengarahkan kepada hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal. Apa di dalam ada orang ya? Aku mencoba mendekatkan diri ke pintu kamar Simbah Kakung dan menempelkan daun telingaku di pintu. Namun, saat aku menunggu suara batuk yang berulang kali, nihilnya, tidak ada suara apapun yang terjadi saat itu. Mungkin perasaanku aja. Aku pun mencoba untuk meninggalkan kamar itu. Akan tetapi, baru saja aku melangkah meninggalkan kamar itu, tiba-tiba terdengar kembali suara batuk yang sama, yang mana suara batuk itu sendiri mirip seperti suara Simbah. Aku pun kembali lagi ke kamar dan melakukan hal yang sama, yaitu menempelkan daun telingaku ke arah pintu kamar milik Simbah Kakung. Akan tetapi, bukannya jawaban yang aku jawab, justru yang muncul malah pertanyaan aneh yang ada di benak pikiranku. Apa Simbah Kakung ada di dalam ya? Karena penasaran, aku pun mencoba menanyakan hal ini kepada Simbah Uti. Kebetulan, Simbah Uti masih di dalam kamar. Secara bersamaan, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada Simbah Uti terkait suara batuk yang baru saja muncul dari kamar Simbah Kakung. Bah, tadi aku baru aja dengar suara batuk dari kamar Simbah Kakung, ucapku dengan polos. Mendengar pertanyaan itu, Simbah Uti pun langsung terkejut. Ia pun langsung membalikkan badannya dan menanyakan kembali terkait pernyataan yang baru saja aku katakan. Kapan kamu dengarnya? Barusan, Bah. Emangnya di dalam kamar Simbah Kakung ada Simbah Kakungnya ya? Tanya aku kepada Simbah Uti. Simbah Uti mulai kebingungan. Ia berencana untuk tidak mengarahkan hal itu kepada keberadaan Simbah Kakung atau hal-hal lainnya. Dengan tenang, Simbah Uti pun langsung mengatakan hal yang membuat aku tidak mempertanyakan lagi hal itu. Mungkin kamu salah dengar kan? Bisa aja itu suara batuk orang lain. Jadi gak usah dipikirin ya. Senyum Simbah sembari memintaku untuk tidak melewati kamar Simbah Kakung lagi. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memutar arah dan tidak lagi melewati kamar Simbah Kakung sesuai perintah dari Simbah Uti. Hari keempat. Sudah hari keempat setelah wafatnya Simbah Kakung. Beberapa keluarga Simbah Kakung ada yang kembali ke kampungnya masing-masing. Yang tersisa hanyalah bapak dan juga beberapa anggota keluarga lainnya yang masih bertahan hingga hari ketujuh acara tahlilan itu digelar. Di hari keempat ini, pintu Simbah Kakung dibiarkan terbuka lebar. Entah memang karena Simbah Uti lupa untuk menutupnya kembali, atau memang sengaja dibuka agar orang-orang yang berada di rumah bisa melihat kamar dari Simbah Kakung yang sudah beberapa hari ini selalu ditutup semenjak meninggalnya Simbah Kakung sendiri. Saat itu, aku kebetulan melewati kamar Simbah Kakung. Perasaanku saat pertama kali melihat kamar Simbah Kakung dibuka, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mungkin karena baru melihat keadaan bagian dalam kamar Simbah Kakung, aku pun tidak memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Akan tetapi, saat aku ingin melangkah ke depan dan membalikkan badan, tiba-tiba mataku menangkap seseorang sedang terduduk di dalam kamar Simbah Kakung. Aku pun perlahan menengok ke arah kamar lagi. Perlahan,
Keringat dinginku jatuh bercucuran. Hawa merinding saat aku ingin melihatnya sangat kuat sekali. Kedua kakiku bergetar hebat tatkala kedua mataku menatap sosok laki-laki sedang duduk membelakangi pandanganku sembari menundukkan kepalanya. Entah mengapa, bodohnya aku. Saat itu aku langsung mengatakan hal yang sangat frontal. Mulutku langsung bergeming berbicara saat mendapati seseorang yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung. Simbah Kakung? Ucapku secara perlahan. Perlahan, aku menggerakkan sekuat tenaga kedua kakiku. Aku mencoba dan berusaha keras untuk meninggalkan tempat tersebut. Aku yakin dengan seyakin-yakinnya, sosok laki-laki yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung adalah memang nyatanya itu Simbah Kakung. Namun, jika Simbah Kakung kembali ke rumah, apa yang sebenarnya ia cari? Apakah ada sesuatu yang belum selesai di alam dunianya, sehingga ia datang kembali untuk menyelesaikannya? Hari kelima. Di hari kelima ini, jumlah warga yang mengikuti acara tahlilan semakin berkurang. Mungkin karena efek cuaca di sore hari yang memang turun hujan, hingga membuat beberapa warga memutuskan untuk berdiam diri di rumah, atau mungkin ada alasan lainnya. Namun untungnya, acara tahlilan bisa diselesaikan dengan khidmat. Simbah Uti juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang memimpin tahlil karena mampu dan konsisten untuk memimpin tahlil walau cuaca sedang dalam kurang membaik. Selesai acara tahlilan, aku meminta kepada Simbah Uti untuk tidur bersama bapak di luar kamar. Keinginan itu didasari karena memang aku ingin tidur bersama bapak. Rasanya tidur sendirian di kamar Simbah Uti membuatku kurang tenang. Terlebih lagi, aku yang biasa tidur bersama bapak kini sengaja dipisah dan tidak lagi tidur secara bersamaan. Saat aku meminta permintaan yang ringan itu, tiba-tiba Simbah Uti menjawab dengan tegas. "Tidur di dalam kamar," jawab Simbah Uti dengan tegas. Aku tidak bisa menolak keinginan Simbah Uti. Rasanya aku memang harus tidur di dalam kamar untuk menghindari amarah Simbah Uti. Akan tetapi, di lain sisi juga aku merasa kasihan kepada Simbah Uti yang sangat peduli kepadaku. Sehingga keinginanku untuk tidur di luar pun harus ditunda terlebih dahulu. Alhasil, aku pun tidur di kamar seperti hari-hari biasanya. Tepat di tengah malam, aku terbangun karena banyak nyamuk yang menggigiti tubuhku. Padahal, aku sudah menutupinya dengan mengenakan kain dan juga sudah mengoleskannya dengan sovel. Namun, mungkin beda juga jenis nyamuk yang menggigitiku saat itu. Aku pun mencoba untuk tidur kembali dengan memaksa kedua mataku agar terpejam saat itu juga. Akan tetapi, saat aku baru saja memejamkan kedua mataku, tiba-tiba terdengar sesuatu dari kamar sebelah yang kebetulan itu adalah kamar dari Simbah Kakung. Lagi-lagi, aku mendengar suara batuk dari kamar sebelah. Aku masih penasaran. Apakah Simbah benar-benar datang ke rumah ini lagi? Atau memang ada sesuatu di balik ini semua? Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan berusaha sebisa mungkin untuk tidur agar bisa melupakan pemikiran-pemikiran anehku saat itu juga. Hari ke-6. Di hari ke-6, aku mencoba untuk nekat dan masuk ke dalam kamar Simbah Kakung. Alasanku memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Simbah Kakung adalah karena ada beberapa kejadian dan kejanggalan yang sudah terjadi baru-baru ini. Dan anehnya, belum ada jawaban sama sekali yang membuat hati dan pikiranku tenang saat itu. Aku pun mengecek barang-barang peninggalan Simbah Kakung. Akan tetapi, tidak ada satupun yang patut dicurigai. Karena tidak memuat hasil, aku pun kembali lagi keluar. Mungkin suatu saat semuanya akan ketahuan dan terbongkar terkait misteri-misteri suara semalam dan sosok pria yang perawakannya mirip seperti Simbah Kakung. Ketika aku keluar dari kamar dan menutup kamar Simbah Kakung sendiri, tiba-tiba
hal yang mengejutkan terjadi. Suara batuk itu terdengar kembali dari dalam kamar si Mbah Kakung tepat di saat aku menutup pintu kamar. Dengan cepat, aku pun langsung membuka kembali pintu tersebut. Namun, saat aku membuka kembali, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bulu kudukku mulai merinding. Aku tahu, ada keanehan yang berada di kamar si Mbah Kakung. Kemungkinan besar, si Mbah Kakung memang berada di dalam kamar ini dan kembali lagi ke rumah untuk urusannya tertentu. Hari ke-7. Ini adalah hari terakhir. Hari di mana acara tahlilan yang digunakan untuk mendoakan si Mbah Kakung selesai tepat di hari ini juga. Keluarga besar pun berkumpul sebelum membubarkan diri dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Mereka semua bersama-sama menguatkan si Mbah Uti agar diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasanya. Malam itu, si Mbah Uti mempersilahkan kepadaku untuk tidur di luar bersama Bapak. Mungkin si Mbah Uti tidak ingin lagi mengekang pilihanku dan apa yang menjadi keinginanku. Aku pun memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur bersama Bapak sewaktu orang-orang sudah mulai bepergian. Perlahan, seluruh lampu dimatikan satu persatu. Yang tersisa hanyalah lampu di dalam kamar si Mbah Uti yang masih menyala. Karena kebetulan, si Mbah Uti sendiri tidak terbiasa untuk tidur dengan lampu yang dimatikan. Kebetulan, saat itu aku tidur bersama dengan Bapak. Untuk posisinya sendiri, aku menghadap ke arah tembok yang terbuat dari anyaman bambu. Dengan begitu, biasanya ada celah di bagian bawahnya. Jaraknya perkiraan sekilan atau setengah kilan dari tangan orang biasa pada umumnya. Dengan begitu, aku bisa melihat luaran dari rumah yang mana kondisinya dipenuhi dengan pepohonan pisang dan pepohonan lainnya. Dan posisi Bapak, ia berada di belakangku. Aku sengaja mengambil posisi ini agar aku bisa melihat luaran rumah juga. Tepat jam 12 malam, entah mengapa, aku terbangun karena suara berisik yang berasal dari luaran rumah. Aku mendengar suara gedoran pintu terus-menerus terdengar jelas di telingaku hingga berulang-ulang kali lamanya. Saat aku terbangun, aku terkejut saat di hadapanku terdapat bayangan putih yang mana bayangan ini terbatas seperti seseorang sedang berdiri tepat di hadapanku. Aku pun penasaran, entah mengapa tubuhku bergerak dengan sendirinya untuk mengecek bagian luar dari rumah dan ingin tahu apa yang ada di luaran rumah dan siapa sosok bayangan putih tersebut. Akhirnya, aku pun membuka pintu depan dan mengecek ke bagian samping rumah. Akan tetapi, saat aku mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, aku tidak mendapati apapun atau sesuatu yang sudah berdiri di sana. Kok nggak ada? Gumamku. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk tertidur kembali. Akan tetapi, baru saja aku merebahkan tubuhku dan menatap ke arah depan. Tiba-tiba, sosok bayangan putih itu muncul lagi. Kok ada bayangan putih lagi? Aku pun melakukan hal yang sama, membuka pintu depan rumah dan mengecek kembali bagian samping rumah. Namun, tatkala aku mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, hasilnya masih sama. Aku tidak mendapati apapun atau sesuatu yang berada di sana. Akhirnya, aku kembali lagi untuk merebahkan tubuhku dan mencoba untuk tertidur. Namun, baru saja aku merebahkan tidurku dan menatap ke arah depan, hal yang sama terulang kembali. Aku pun melakukan hal yang sama lagi seperti yang sudah aku lakukan, yaitu membuka pintu depan rumah dan mengecek kembali bagian samping rumah. Namun, tatkala aku mengecek tepat di mana sosok bayangan putih itu berdiri, hasilnya masih sama. Aku tidak mendapati apapun atau sesuatu yang berada di sana. Dan yang terakhir kalinya, saat aku mencoba untuk merebahkan tubuhku sembari memejamkan mata,
Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang baunya seperti bau bangkai mayat yang baru saja diangkat dari kuburan. Karena penasaran, aku pun mencoba untuk membuka kedua mataku secara perlahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang berada tepat di hadapanku. Tatkala aku membuka kedua mata, tiba-tiba hal yang mengerikan terjadi. Aku melihat dengan jelas sosok pocong yang wajahnya benar-benar sudah hancur berantakan. Wajahnya berada tepat di hadapanku saat itu juga. Entah bagaimana, aku menggambarkan sosok pocong tersebut. Yang pasti, ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok pocong dengan rupa yang sangat menyeramkan. Bersamaan dengan itu, sosok itu mengatakan hal yang sangat mengerikan kepadaku. "Ayo melu, Nang." Artinya, "Ayo ikut, Nak."